just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara agar anak-anak bisa masuk ke dalam LMS yang telah Ibu siapkan. Nah, untuk masuk ke dalam LMS eh, perlu menyiapkan username dan juga password yang telah Ibu berikan untuk masing-masing peserta didik. Kemudian mengakses melalui link LMS yang sudah Ibu berikan. Nah, setelah diklik link LMS-nya, anak-anak dapat memasukkan username dan juga password-nya. Setelah dimasukkan username dan password-nya, langsung saja diklik login. Nah, pada LMS ini, kita lihat pada menu site home. Ya, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada kegiatan belajar suhu dan kalor. Kemudian yang kedua ada unggah tugas suhu dan kalor. Dan yang ketiga ada evaluasi akhir suhu dan kalor. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, untuk kegiatan belajar suhu dan kalor. Nah, dalam kegiatan belajar ini terdapat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan secara daring nanti melalui Google Meet. Yang pertama ada kegiatan pertemuan 1, yaitu mengenai konversi skala termometer. Jadi anak-anak perlu masuk ke LMS untuk mengikuti pretest terlebih dahulu. Nah, karena untuk pertemuan 1, maka pretest yang diikuti adalah pretest untuk pertemuan yang pertama. Nanti bisa langsung diklik, kemudian preview quiz now. Langsung diklik jawabannya sampai selesai, kemudian di-submit, dan pada akhirnya nilainya akan keluar, beserta jumlah benarnya. Kemudian di kegiatan belajar ini juga, setelah selesai melakukan pretest, dan ingat pretestnya ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Setelah selesai, maka anak-anak bisa mengklik pada link video conference, yaitu link Google Meet yang ada pada LMS, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan untuk pertemuan pertama. Setelah masuk dalam LMS, anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan dipandu oleh Ibu sebagai guru. Kemudian di dalam LMS ini juga ada video pengantar untuk pembelajaran. Anak-anak bisa mengaksesnya terlebih dahulu, dan nanti juga pada kegiatan pembelajaran akan Ibu tayangkan juga. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Maria. Paniklah, masa enggak? Ya. Dan ingat, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa dilakukan jika langkah-langkah yang pertama sudah dilakukan. Misalkan untuk bisa mengisi rumusan masalah dan hipotesis itu harus terlebih dahulu mengerjakan pretest. Jika pretestnya belum dikerjakan, maka rumusan masalah dan hipotesisnya tidak bisa diisi. Nah, nanti setelah menyaksikan video yang disajikan, anak-anak harus menyimak videonya, kemudian membuat rumusan masalah berdasarkan rumusan 5W1H itu. Kemudian mengklik pada rumusan masalah dan hipotesis, kemudian add a new discussion topic pada bagian subjek, bisa dimasukkan nama peserta didiknya, kemudian diisi rumusan masalahnya apa dalam bentuk pertanyaan, dan juga hipotesis atau jawaban sementaranya seperti apa. Nah, di sini juga anak-anak bisa mengunduh materi dan bahan tayang. Nah, ini merupakan bahan ajar yang akan Ibu berikan sebagai panduan dalam melakukan pembelajaran baik di rumah maupun ketika kegiatan berlangsung. Nah, ini bisa di-download gitu. Nah, ini bisa di-download sebelum kegiatan pembelajaran juga. Untuk bahan tayang itu bisa untuk materi ajarnya bisa di-download sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Bisa langsung diklik,
Nanti di sini ada pilihan download, bisa langsung klik ini sehingga materi ajarnya bisa langsung di-download seperti itu sehingga bisa dipelajari. Kemudian bahan selanjutnya ada aktivitas peserta didik di mana nanti anak-anak akan melakukan kegiatan setelah kegiatan untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi diharapkan anak-anak juga mendownload LKPD-nya baik LKPD 1, 2 maupun 3 agar bisa di-print terlebih dahulu, di-print out terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam pengisian dan bisa nanti difoto kemudian di-convert ke PDF sehingga memudahkan dalam mengupload penugasannya. Nah, ini materi ajar tambahan yang juga Ibu berikan selain materi ajar sebelumnya yang bisa menjadi referensi anak-anak sekalian. Nah, demikian juga untuk kegiatan pada pertemuan yang kedua. Nah, yang membedakan pertemuan satu dan yang kedua, pada pertemuan yang kedua ini Ibu tautkan juga simulasi. Ya, simulasi ini simulasi konsep color. Pada pertemuan kedua dan ketiga sama ya, ada simulasinya. Jadi anak-anak bisa langsung mengakses simulasinya pada LMS dengan mengklik bagian ini. Ya, seperti ini bisa langsung digunakan, bisa melakukan simulasi nantinya ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, atau bisa juga mendownload PPT-nya seperti ini, langsung di-download saja, kemudian nanti bisa dioperasikan sehingga anak-anak masing-masing peserta didik bisa melakukan simulasinya sendiri untuk keperluan mengerjakan LKPD, baik pada kegiatan kedua maupun kegiatan yang ketiga. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, selain kegiatan belajar tadi Ibu sudah sampaikan ada unggah tugas. Nah, unggah tugas ini untuk apa? Pada bagian unggah tugas ini, nanti kan anak-anak akan mengerjakan LKPD-nya. Setelah LKPD dikerjakan, bisa difoto atau di-scan, kemudian bisa dimasukkan dalam bentuk foto ataupun PDF ke dalam tautan unggah tugas ini. Langsung aja diklik, misalkan LKPD 1, kemudian nanti bisa dimasukkan di situ ya, bisa dimasukkan, bisa diunggah di situ. Pada bagian unggah tugas LKPD 1, LKPD 2, maupun LKPD yang ketiga. Kemudian yang terakhir ada evaluasi akhir. Nah, evaluasi akhir ini atau disebut juga dengan post-test. Jadi post-test pertemuan pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Nah, ini dilakukan setelah rangkaian kegiatan pembelajarannya selesai. Seperti itu. Jadi, silakan diklik saja post-testnya, bisa langsung dikerjakan post-testnya. Seperti itu. Sekian penjelasan yang bisa Ibu berikan. Harapan Ibu semuanya bisa dilakukan dengan baik dan apabila ada kesulitan atau kendala bisa disampaikan kepada Ibu sebelum kegiatan pembelajaran.